Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hari ini rencananya saya akan memaparkan tentang rencana tindak lanjut pembelajaran forseni nanti menggunakan media sport education model, di mana di sana kita nanti sebagai guru itu mendampingi, memfasilitasi peserta didiknya untuk bekerja. Adapun latar belakang dari kegiatan sport education model, latar belakangnya itu saya sambil duduk nih. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan atau PJOK memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan peningkatan kualitas fisik siswa, terutama pada tingkat sekolah dasar. Salah satu bentuk kegiatan yang mendukung perkembangan ini adalah Porseni, Pekan Olahraga dan Seni, yang sering diadakan di tingkat sekolah untuk mengasah keterampilan fisik dan seni, sekaligus membangun semangat sportivitas dan kerjasama dalam kegiatan Porseni. Siswa terlibat dalam berbagai kompetensi olahraga dan seni yang memberi kesempatan untuk menampilkan keterampilan serta mengembangkan nilai-nilai sosial dan emosional. Nah, adapun Sport Education Model atau yang biasa disingkat dengan SEM dapat diadaptasi dalam pelaksanaan Porseni untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna dan mendalam. SEM berfokus pada partisipasi aktif peserta didik dalam berbagai peran seperti atlet, pelatih, wasit, pengelola tim, dan sebagainya. Jadi siswa di sini yang berperan sebagai atlet, wasit, pelatih, pengelola tim. Adapun tujuan rencana tindak lanjut untuk memaksimalkan penggunaan SEM dalam kegiatan Porseni guna mencapai hasil yang lebih holistik dan dalam pengembangan kompetensi fisik, sosial, emosional, dan kognitif siswa. Adapun tujuannya yaitu 1. Meningkatkan keterlibatan aktif siswa, mengembangkan karakter siswa, meningkatkan kompetensi guru, meningkatkan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Dan yang kelima, mengoptimalkan pembelajaran berbasis pengalaman. Adapun capaian atau langkah-langkah yang diharapkan dari tujuan pembelajaran rencana tindak lanjut menggunakan SEM: 1. Partisipasi aktif siswa. 2. Pengembangan karakter dan keterampilan sosial siswa. 3. Siswa mampu terlibat secara penuh dengan tugas dan peran masing-masing. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, programnya di sinilah perlu partisipasinya kita sebagai anggota dari komunitas belajar. Si Purenu sama-sama ki senang, sama-sama ki menderita. Program kegiatan diintegrasikan dengan kegiatan P5 untuk penguatan, pendalaman, dan pembentukan karakter murid dengan berkolaborasi antara mata pelajaran PJOK dengan mapel bahasa Indonesia, seni, dan agama. Mitra dalam komunitas belajar, kepala sekolah sebagai penanggung jawab, guru sebagai fasilitator, program guru kelas dan bidang studi sebagai fasilitator pembelajaran di kelas, murid sebagai pelaksana, petugas, dan pengembang proyek. Terus pernyataan dan tantangan kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Sekolah memiliki berbagai aset yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran berbasis proyek ini, seperti aset manusia, ada semua, aset fisik, aset lingkungan, aset sosial, aset politik, aset finansial, dan aset lainnya. Yang dapat mendukung terlaksananya Porseni dengan model SEM yang terintegrasi langsung dengan mata pelajaran PJOK dan P5. Terus
Rencana evaluasi dalam kegiatan Porseni SD yang menggunakan pendekatan sport education model bertujuan untuk mengukur pencapaian pembelajaran siswa dari berbagai aspek keterampilan fisik, pengembangan karakter, sosial, serta keterampilan dalam berbagai peran seperti atlet, pelatih, wasit, dan pengelola acara. Evaluasi ini dilakukan secara holistik dan berkelanjutan, melibatkan siswa, guru, dan mitra terkait untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang proses dan hasil kegiatan. Tantangannya dalam melakukan kegiatan ini. Satu, kurangnya pemahaman dan keterampilan guru dalam mengimplementasikan SEM, Sport Education Model. Tantangannya itu pendekatan SEM memerlukan guru PJOK yang tidak hanya menguasai teknik pengejaran olahraga, tetapi juga memahami bagaimana membagi peran dalam tim. Terus solusinya pelatihan dan pengembangan profesional. Itu pernah yang 1 minggu Kak Isin itu. Terus kurangnya motivasi dan partisipasi siswa. Tantangannya tidak semua siswa memiliki minat yang sama terhadap kegiatan olahraga atau seni. Yang solusinya pengenalan dan pemilihan peran yang menarik untuk peserta didik. Terima kasih banyak. Sekian dan terima kasih pemaparan saya hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tentang kegiatan Porseni nanti bisa barangkali diikutkan P5 di Porseni. Kalau setuju Ki, seni, olahraga, bisa. Keagamaan juga boleh. Itu SEM dalam bentuk apa nanti Porseninya? Nah, sport education model itu SEM. Jadi di sini peserta didik yang bertindak. Jadi peserta didik yang bertindak sebagai wasit, peserta didik yang bertindak sebagai juri pelaksana, dan dia juga yang sebagai atlet. Jadi nanti anak-anak dibimbing, kita yang fasilitasi mereka atau kita yang ajarkan nanti begini Ki, toh diarahkan anak-anak. Jadi sudah saya jelaskan kemarin di kelas 6 sama kelas 5 bisa berkolaborasi mereka yang mereka yang sebagai panitia dan dipisahkan kegiatannya antara kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Kita diarahkan di anak-anak tak sambil memperhatikan memfasilitasi. Nah, kalau seumpamanya di tari, mau kita tampilkan tarinya anak-anak di kelas, itu kan seni. Bisa, berarti dari kelas 1, 2, 3 tampilkan tari kreasinya, 4, 5, 6 juga tampilkan kreasinya. Di olahraga atau di keagamaan mungkin ibu agama bisa menampilkan hafalan surat pendek mungkin, atau doa-doa harian. Nanti anak-anak yang berperan langsung, kecuali mungkin bisa didampingi untuk jurinya misalnya, bisa didampingi oleh dari kita. Tidak bisa anak-anak dilepas sendiri. Maksudnya ini kalau misalnya kelas 1, 2 berlomba, kalau bisa di kelas misalnya kelas 3 yang juri, toh? Di kelas 1, 2, 3. Maksudnya misalnya 1 di panitia, misalnya dipercayakan kelas 5 dengan kelas 6 sebagai panitia. Ini yang di semua 4, 5, 6 lomba nanti ya, toh? Atau kelas kelas 5 dengan kelas 6 itu menjadi pelaksana. Jadi mereka yang jadi jurinya nanti ketika kelas 1, 2, 3 berlomba, baik itu dari seni, olahraga atau keagamaan. Nah, tapi tidak bisa dilepas sendiri itu anak kelas 5 dengan kelas 6 untuk
memberikan penilaian mutlak, harus didampingi. Iya. Cara-caranya dan apa yang dinilai dari dikasih arahan, iya. yang mau menilai. Iya. Jadi bagaimana, bisa ada yang mau ditanyakan mungkin, atau kalau tidak sepaham atau tidak bisa diikuti sport education model yang terintegrasi dengan P5T, mungkin boleh masukannya. Kan begini misalnya, anggaplah sebagai P5-nya itu kelas 1, 2, dan 3 di seni. Apakah dia itu seni tari, seni musik, atau apa. Jadi ceritanya di sini masing-masing kelas mempersiapkan timnya atau membagi beberapa kelompok di tiap kelas, sehingga nanti pada saat pelaksanaan itu nanti yang tampilkan. Berarti mulai sekarang memang diarahkan nih siswa, kalau memang mau dilaksanakan itu porseni yang model seperti ini. Persiapannya. Ya, untuk persiapannya itu bagus mungkin kalau mulai mungkin bergerak. Harus dulu ditentukan apa lombanya. Iya, harus ditentukan lombanya. Tapi yang ringan-ringan gitu untuk kelas 1, 2, 3 ringan-ringan ji. Kalau misalnya kan tidak semua peserta didikta itu senang di olahraga atau senang di musik. Mungkin ada di antaranya yang jadi penonton Ji misalnya. Jadi kalau jadi penonton Ki bisa dia yang penting meriah Ki, bisa diarahkan bilang kita jadi penonton Ki, tepuk tangan Ki saja, heboh-heboh teman tak, kalau tampil Ki berteriak Ki, soraki, bisa jadi penonton. Oh, jadi maksudnya dalam satu kelas itu tidak mesti harus misalnya 20 siswa. Dibikin 5 kelompok, tidak mesti seperti itu, diikut semua. Tidak mesti sih. Iya kan, tidak semua umpamanya 20 orang siswa tak, tidak semua peserta tak itu senang menari. Toh, yang laki-lakinya tidak, memang pasti tidak nih. Nah, laki-lakinya bisa di olahraga, atau ada lagi yang tidak bisa juga di olahraga, dia bisa jadi supporter, penonton. Jadi tidak tinggal ke anak-anak tak. Seperti guru Ansa Cinta penonton. Ya. Yang jelasnya di sini peserta didikta atau anak-anak tak itu tidak ada yang tidak memiliki peran. Jadi semua bekerja walaupun dia sebagai penonton. Penonton juga itu sebuah pekerjaan atau apa di istilahnya? Ada kegiatannya lah. Iya, itu berpartisipasi semua. Ya, jangan sampai di kelas tak juga ada yang suka masak. Nah, dia yang anukan teman-temannya, antarkan kita makanan. Kalau di kelas 1, 2, 3 mungkin itu bisa masak. Tapi kalau ada makanan-makanannya, boleh dia yang antarkan. Ada yang masak, ada yang antarkan. Di kelas 5, di kelas 6 dia sebagai peserta, dia sebagai pelaksana, tetapi tidak menutup kemungkinan dia juga jadi peserta. Apa-apa Kalau jadi kalau seumpamanya mau Ki apa di kelas 1, 2, 3 ya, kita bahas dulu kelas rendah dulu, kelas 1, 2, 3. Lombanya di seninya apa? Bisa. Menarik kan, saya kan di kelas ada memang ada yang satu bakat tuh. Kemudian olahraga juga pasti ada. Penonton apalagi? Kalau saya di kelas 1 ditanya ke siswa bilang apa kegiatannya mau. Ya, sesuai minatnya. Ya, dia tuh tidak disuruh bilang kau ikut begini. Atau tidak ditentukan bilang kegiatan ini lombanya. Iya, toh? oh kasih pada Yang itu yang kelas bisa diambil
Oh, atau? Satu, dua, Iya, Kelas itu. kelas 1 2 bisa mewarnai.